Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati kepada Abi Hanif dan Umida selaku Pengasuh Pondok Pesantren Super Camp Larai Hanifida. Yang saya hormati juga kepada jajaran Dewan Guru MTS MA Al-Quran Larai Hanifida. Yang saya hormati juga kepada orang tua saya, keluarga saya, dan serta teman-teman saya ada di rumah yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Alfian Aini. Di sini saya ingin mempresentasikan peta imajinasi tentang PPKI, yaitu BPU PKI. Nah, pengertian dari BPU PKI yaitu adalah Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Pembentukan Indonesia atau Dokuritsu Zumbi Chosakai. Nah, Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerang Indonesia di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang dimulainya disangka baik oleh Indonesia, tetapi malah menjajah bangsa Indonesia. Banyak semboyan digunakan oleh seperti Jepang Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia untuk menarik simpati bangsa kita. Terus, kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajah atas bangsa Indonesia. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Sekutu mulai melakukan serangan balik. Satu demi satu wilayah Indonesia itu telah diserang dikuasai oleh Jepang dan kembali dital sekutu. Nah, jadi Jepang membentuk BPU PKI terrealisasi pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara formal BPU PKI diangkat oleh Jepang, beranggota 62 orang yang terdiri dari tokoh nasional dan 7 orang anggota perwakilan Jepang. Nah, ketua BPU PKI adalah Dr. KRT Rajiman Widyodinirat dengan 2 wakil yaitu Ichiban Yoshio dan RP Soeroso. Dan BPU PKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali dengan resmi, sidang yang tidak resmi. Sidang pertama resmi dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Terus membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada pelaksanaan sidang ini tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang, tetapi sidang BPU PKI dilaksanakan di Gedung Choi Sangin, dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Dan ada 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara, yaitu Muhammad Amin, Muhammad Yamin, M.R. Supomo, dan I.R. Soekarno. Usulan mengenai dasar negara Indonesia mereka pada sidang pertama BPU PKI secara berurutan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu yang pertama Peri Nasional, yang kedua Peri Kemanusiaan, yang ketiga Peri Ilahi, yang keempat Peri Rakyat, dan yang kelima Kesejahteraan Nasional. Nah, yang kedua yaitu M.R. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua Persatuan Nasional Indonesia, yang ketiga kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang keempat demokrasi. Yang keempat demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang ketiga yaitu ada I.R. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Yang pertama yaitu persatuan, yang kedua kesatuan, yang ketiga keseimbangan jasmani dan rohani, dan yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan. I.R. Soekarno juga dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar negara itu bukan dinamakan Pancadharma. Atas petunjuk teman yang ahli bangsa merumuskan dasar negara itu dinamakan oleh Pancasila. Oke, sekian presentasi saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua, dan mohon maaf jika ada kata-kata saya salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.